Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik. Setelah sekian lama akhirnya aku kala hari ini bikin konten. Ini adalah konten pertama di tahun 2020. Ya, sangat lama ini sudah hampir masuk ke akhir Januari sih. Aduh, ya memang lagi sibuk sih. Oke, jadi karena ini konten pertama di tahun ini, jadi aku mau bikin yang santai aja dulu. Sebenarnya banyak sekali sih pertanyaan dari kalian yang masuk dan ya maaf banget jadi belum bisa aku jawab satu persatu. Dan ini mungkin agak menjawab satu pertanyaan sih mungkin ya, menjawab satu pertanyaan. Jadi kita akan masuk dulu ke aplikasi kita yang sudah kita buat. Jadi nanti kali ini rencananya aku mau bikin lagi tentang poin lagi ya. Jadi tentang poin eh, di sini kan kita sudah punya yang standar menampilkan GeoJSON-nya. Setelah itu ada poin, setelah itu ada poin marker, kita modif-modif dan sekarang kali ini adalah bagaimana caranya kita bikin GeoJSON-nya sendiri dari data yang sudah kita input. Nah, jadi yang kemarin kan hotspot sudah diisi sebanyak ini ya, 8 data gitu. Dan bagaimana caranya bikin GeoJSON? Kalau gini kan ada point marker. Ini yang kemarin kita metodenya adalah menggunakan data langsung dari database, kita parsing, kita kita letakkan ke marker langsung seperti ini. Nah, open file layer, oke, yang ini. Nah, langsung L marker kan kita pakai. Dan ini adalah manual. Dan sekarang bagaimana caranya bikin yang kayak gini hasilnya, tapi tidak pakai cara beginian. Caranya adalah yaitu dengan membuatnya menjadi GeoJSON. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja sudah, daripada ya nggak guna juga kan kelamaan. Langsung kita masuk ke tutorialnya dan lagi-lagi tidak ada intro. Oke, langsung saja. Sekarang aku mau bikin dulu menu ya, menu baru di sini. Kita tuh poin aja karena waktu juga tidak terlalu banyak. Habis ini mau jalan lagi. Gak tahu juga sih mau kemana. Point marker GeoJSON. Nah, jadi kemarin ada juga yang bertanya tentang yang kayak gini, bagaimana bikin GeoJSON sendiri gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi ya semoga ini menjawab lah. Dan intinya kalau kita bisa bikin GeoJSON ya, ya sudah. Mau yang ini point, mau yang pakai yang jadinya polygon, mau yang line dan segala macam ya sama aja sih konsepnya. Yang penting kita bisa bikin format GeoJSON-nya sendiri dan sesuai dengan format yang sudah disepakati bersama oleh yang bikin gitu ya. Kita pakai ya turutin aja yang bikin. Nanti kita akan bikin yang seperti ini sih intinya gitu. Oke, sini kita sudah bikin point marker GeoJSON, tidak ada filenya karena ya memang belum ada. Sekarang kita akan tambahkan filenya dulu. Kita ke halaman. Ini kita zoom dulu. Yang satunya tidak bisa di zoom sih. Oke, HP berbunyi. Kita matikan dulu. Oke, kita matikan. Setelah itu kalau nggak salah sih chatnya juga kita matikan. Oke, sudah mati. Oke, lanjut ya. Maaf tertunda. Jadi di sini kita ada sudah halamannya. Setelah itu halamannya kita create new file, simpan dengan nama point GeoJSON. PHP kok sudah ada filenya gitu? Sudah ada filenya? Oh, sudah ada filenya. Oh, wow, amazing. Oh ya, aku tadi coba-coba sebenarnya. Ya, tetapi belum ada file JS-nya. Kok simpan ya? Padahal tadi dihapus sudah. Jadi sebelum aku coba bikin ini, jadi aku coba-coba dulu tadi. Ya, kali aja kan ada yang kelewat gitu. Nah, jadi kita pakai yang kemarin karena kita akan custom juga. Konsepnya sama dengan yang point marker ini. Yang konsepnya bisa ganti-ganti yang kayak beginian. Ikonnya sesuai dengan marker yang kita punya. Dan datanya sesuai dengan kita yang punya. Jadi kita akan pakai yang JavaScript yang ini. Jadi kita pakai yang point marker yang kita bisa custom ini. Copy aja semua. Setelah itu kita paste di sini. Paste di sini dan kita refresh. Oh, bukan ini yang di refresh. Marker GeoJSON. Oke, point GeoJSON. Nah, jadi kita sudah bikin ini dan selesai seperti ini dan selesai tidak. Nah, selanjutnya adalah kita akan hapus titik koordinat yang mengapply ini. Ya, yang kemarin kita pakai teknik ini. Jadi kita for each kan datanya yang ada di hotspot kita for each. Setelah itu kita langsung terapkan dengan L marker satu persatu seperti itu hingga akhirnya menghasilkan JavaScript yang kayak begini. Nah, kali ini kita akan bisa bikin ini dengan format yang kayak begini. Bagaimana caranya? Ya, langsung aja kita coba. Jadi ini yang pertama, ini kita akan remove dulu. Ini nanti kita akan remove. Langsung aja deh. Kita komain aja ya. Karena saya yang buat codingnya langsung kita remove. Kita komain aja. Oke, setelah itu kita refresh, error. Oke, error. Ternyata error. Tes lagi.
Oh iya, kok error ya? Oh iya. Ya udahlah, kita hapus. Kita hapus saja, dan ya ini tampil tapi titiknya tidak ada. Nanti kita akan copy lagi di file yang lain gitu, yang asli. Nah, jadi bagaimana caranya bikin file GeoJSON seperti ini? Ya, GeoJSON itu sebenarnya sama sih dengan yang namanya JSON. Jadi nggak ada beda sebenarnya. Cuman karena kita berkutat dengan yang namanya peta, jadi agak dibedain namanya yaitu GeoJSON ya. Dia geonya itu ya tentang geografi. Ya, geografi sih, atau apa sih? Oke, jadi kita langsung aja bikin variabel baru. Ya, kita akan contoh yang ada aja. Jadi sini aku sudah cari tadi yang mana yang paling mantul gitu ya. Yang mana ya? Ini kita bisa pakai ini yang polygon, tapi kita pakai yang titik koordinatnya point, yang ini, ini. Tapi ya udah yang ini aja deh. Kita ambil ini. Setelah itu kita coba dulu ya. Kita coba. Jadi pertama kita coba dulu. Kita namakan GeoJSON point aja biar lebih natural namanya. Setelah itu titik koordinat kita ganti. Di transaksi kita bisa lihat hotspot. Setelah itu titik koordinatnya kita yang pakai ini aja. Kita ganti yang di belakang sini yang latitude, dia kebalik. Kalau di JSON yang ini adalah longitude. Oke, setelah itu kita coba apply langsung ke peta kita. Apakah berhasil? Kalau sudah berhasil, ya tinggal kita bikin GeoJSON-nya biar lebih sempurna, ya gitu. Jadi kita sebenarnya itulah, kalau kita coding itu ya kita coba-coba dulu karena belum tentu bisa berhasil langsung. Kalau nggak salah point layer tadi, nah di sini dia. Kita bisa pakai ini. Kita bisa langsung pakai di bawah atau di atas, terserah, bebas. Kita pakai di bawah aja ya. Karena nanti kita akan menggunakan ini my icon-nya, karena kita akan custom marker nanti. Jadi kita pakai ini, circle marker, oke. Picture some GeoJSON point, bukan. Apa namanya tadi ya? Aduh, kok lupa. Kalau nggak bikin konten blank. Biasanya blank juga, tapi ini lama jadinya blank banget. GeoJSON marker point option. Ini apa sih? Oh, nggak usah. Oh, apa sih itu? GeoJSON marker. Oh, ini untuk marker circle ya. Kita coba dulu ya. Kita coba aja dulu. Ikutin aja dulu. Nah, di sini kita bisa bikin titik berupa lingkaran. Jadi intinya ini bikin lingkaran pakai titik. Gitu. Dan apakah kita bisa bikin menggunakan icon kita sendiri? Ya bisa. Caranya adalah yang ini kita ganti, dan circle marker ini kita ganti dengan marker. Karena yang kita pakai marker kan titik. L marker, refresh, error. Ya kenapa error? Kita cek dulu. Ya karena kita tidak ada GeoJSON marker pointnya. Nah untuk ininya kita bisa pakai metode icon, new icon. Kalau nggak salah kemarin ya. New my icon, kita pakai coding kemarin point marker. Maaf tadi kan kita hapus gitu, jadi kita new icon marker ini kita ambil, kita new icon marker icon. Setelah itu ambil yang default dulu, setnya yang default ya, marker default dulu. Kita coba yang default icon marker ini. Setelah itu Kurawa, tutup. Setelah itu di sini kita pakai yang ini. Kita coba. Call not a function. This call. Oke, jadi aku skip tadi karena ya ternyata ini salah. Yang tadi pakai M besar gitu. Jadi kita ganti dengan M kecil. Dan yes, kita sudah bisa bikin yang kayak beginian. Hanya saja ini tidak bisa pop up-nya kan, tidak bisa. Jadi kita akan custom lagi untuk bikin pop up. Tapi itu nanti saja. Kita langsung saja untuk bikin GeoJSON-nya biar kita bisa custom. Oke, jadi pertama adalah kita bikin dulu formatnya yang kayak begini. Jadi untuk titik koordinat yang banyak, yang satu single, kita bisa pakai format yang kayak begini GeoJSON-nya. Tapi kalau yang kita mau bikin yang array banyak, ini kan objeknya cuma satu untuk GeoJSON-nya, dan kita mau bikin yang banyak, maka dia harus formatnya yang kayak begini. Jadi GeoJSON-nya harus yang kayak begini. Caranya bagaimana bikinnya? Sekarang aku mau coba-coba karena aku belum pernah coba. Kita akan coba di sini. Oke, jadi videonya aku akan ya potong-potong. Oke, tunggu.
Jadi pertama kita ambil dulu coding yang kayak begini sama persis. Setelah itu kita bikin di sini. Nah, di sini GeoJSON pointnya kita cut, kita paste di sini. Di sini aja. Kalau GeoJSON point, setelah itu di sini kita bisa pakai JSON encode. Setelah itu JSON point kita namain ya. Nah, JSON point itu apa? JSON point itu nanti yang dalam sini. Sekarang kita ambil dulu ini datanya. Ini formatnya, jadi ada pertama ada tipe. Kita bisa pakai sini point tadi. JSON point. Ini kita description sebagai array. Nah, setelah itu ini agak panjang sih karena ya agak jelimet juga kan teorinya. Setelah kita bikin array JSON point type-nya, nah, kita ikutin aja yang kayak gini. Setelah itu kita namain feature. Untung selesai satu array, kita bikin lagi type-nya untuk properties. Ini properti yang bisa kita ambil nanti. Setelah itu dia pakai array di dalamnya, jadi kita pakai array lagi. Nah, jadi ada 2 kali array di sini. Array pertama adalah isinya name. Di name-nya. Nah, name ini kita bisa pakai nama row. Apa namanya di sini kita pakai kemarin lokasi aja ya, kita pakai lokasi. Setelah itu kita koma karena di dalam array ini yang namanya array multidimensi. Setelah itu bisa amenity, bisa yang lain ya, terserah, kita pakai lokasi aja karena nanti kita mau deskripsikan lokasinya, dan lokasinya kita bisa pakai ini key-nya ya, tanggal. Setelah itu kita pakai row tanggal. Oke, selesai sudah untuk 2 array ini. Sekarang kita bisa coba untuk tampil dulu. Ini kita cut dulu ya, nanti kita undo lagi. Cut. Setelah itu kita coba tampil bagaimana hasilnya. Apakah mirip dengan format yang orang itu, yang aslinya? Di mana ya? Oke, mari. Ini dia, GeoJSON. Oke. Terus. Aku cari dulu ya, JSON pretty print PHP biar tampilannya lebih bagus aja. Pretty. Nah, jadi kita bisa bikin ini biar dia runut ke bawah. Nah, kayak begini. Ini JSON-nya kita nah gini. Pargi JSON, type-nya feature. Oke. Sudah mirip ya, type feature, properties, oke mirip. Setelah itu tinggal kita geometri. Oke, kita langsung aja bikin yang geometri. JSON point. Nanti kalian bisa pakai yang kayak gini kok, copy coding aja langsung. Kalian nggak perlu mikir. Tapi ya gitu. Kalian tetap harus paham konsepnya biar suatu saat mau bikin modif lagi kan lebih enak. Karena kalau kita paham itu lebih enak. Type-nya point. Jadi kalau yang kalian pakai nanti polygon, di sini kuncinya. Jadi kalau sini point, ya point. Kalau polygon ya polygon. Setelah itu koordinatnya. Koordinat. Setelah itu dia bentuknya array lagi. Ini kita bisa pakai kok aku ikutan titik gitu. Kayak gini. Nah, setelah itu ini array lagi. Jadi kita pakai array gini. Setelah itu kita langsung aja row long yang gitu, LNG ya, lupa LNG. Setelah itu array selanjutnya row lat gitu. Jadi kalau kalian mau sini yang line misalnya, kalian lanjutin aja line. Setelah itu kalau kalian mau bikin yang polygon, ganti aja polygon, sesuaikan dengan formatnya. Kalian bisa cek juga di GeoJSON ini, di Livelit ini, contoh-contohnya ada kok. Yang ini point. Setelah itu yang ini line string, ini line. Setelah itu yang ini polygon, yang kayak gini. Jadi ikutin aja bentuk formatnya. Oke, sip, semua sudah kayaknya. Ya, kita refresh lagi, kita lihat hasilnya. Oke, titik koordinatnya. Sip. Sekarang kita coba untuk running. Ini kita hapus dulu yang di atas, para GeoJSON point-nya. Karena kita sudah punya formatnya, dan refresh.
Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah bikin GeoJSON dan ini adalah formatnya. Dan ini yang mungkin bisa kalian edit nanti. Tapi ini belum selesai karena kita baru bikin yang kayak gini dan ini pun masih error. Kenapa? Karena GeoJSON yang tampil itu belum bentuknya array. Jadi cuma satu doang kayak gini. Yang kita perlukan adalah banyak sekali titik koordinat. Ya kan? Karena kita punya berapa titik koordinat nih? 8. Jadi bagaimana caranya agar ada 8 koordinat? Nah, jadi yang kayak begini, ya ini kan sudah selesai. Permasalahannya adalah ketika kita encode ininya, dia cuma tampil satu. Kenapa? Karena yang di for each ini tidak disimpan dalam bentuk array lagi. Jadi ada 2 poin di sini sebenarnya, yaitu pertama adalah kita bikin array dulu. Setelah itu array itu yang satu array seperti ini kita simpan lagi dalam array yang lanjutannya. Save point, save JSON. Null. Ini kita ganti semua jadi, aku kelupaan tadi, save JSON. Setelah itu di save JSON ini kita kumpulkan ke dalam JSON point. Nah, jadi JSON point kita arraykan dan terus save JSON, simpan, dan hasilnya adalah boom yang kayak begini. Dan kita refresh, boom, berhasil. Jadi kayak gitu. Jadi caranya begini, yang pertama tadi kan tanpa save JSON, jadi dia cuma ngumpul ini, setelah itu dia for each kan, ini berulang-ulang kan. Nah, ketika terulang, dia tidak menyimpan itu dalam wadah yang baru. Seharusnya kita simpan dalam wadah yang baru. Kita sudah punya array 1, simpan dulu ke wadah yang baru. Nah, yang sebelumnya tadi tidak. Dia cuma simpan yang ini, setelah itu ditindih dengan data yang baru, ditindih lagi data yang baru, dan hasilnya ya cuma 1. Dan sekarang ini setelah kita sudah menyimpan JSON-nya yang terkumpul, kita simpan lagi ke dalam JSON point supaya ya dia terkumpul dalam satu wadah lagi. Akhirnya adalah dia akan terulang seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya variabel si GeoJSON. Jadi ya sudah, kita sudah punya JSON dan sudah custom. Nah, iconnya sudah muncul, tapi ini kan kurang gimana ya, kurang nggak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai ekspektasi. Kita punya yang marker yang kayak gini. Nah, jadi disinilah fungsinya lagi, kita harus bisa custom lagi. Nah, ini enaknya kita karena bikin ini kan dinamis dari database, jadi kita bisa custom sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa ganti, tambahkan icon di sini. Setelah itu aku pakai point marker JS-nya di sini untuk ambil nilai dari markernya. Nah, yang ini kemarin dan markernya adalah ini. Simpan dan setelah itu kita refresh. Nah, kita sudah punya lagi icon URL-nya adalah ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara meng-apply-nya. Dan ini adalah caranya. Jadi yang tadi sudah selesai kayak gini, icon URL-nya kita akan pecah. Jadi sebelum itu, kita juga harus lihat feature-nya. Kita bisa pakai console log untuk melihat data-datanya agar kita bisa sesuaikan tampilan yang kita ingin ambil itu yang seperti apa. Kita pecah dulu yang kayak gini, setelah itu user-nya. Nah, kita bisa lihat feature. Nah, ini adalah property yang di dalam GeoJSON yang kita bikin tadi. Jadi sini ada property, setelah ada icon. Nah, yang icon ini yang kita ambil. Jadi ada property. Bisa kita pakai propertinya. Jadi icon URL-nya kita bisa ganti dengan feature. Setelah itu dia pakai properties, ambil. Setelah itu pakai icon. Karena iconnya sudah kita bikin sesuai dengan GeoJSON dengan yang ada di peta. Ini ada yang marker, ada yang custom marker. Setelah kita refresh, nah sekarang iconnya sudah berganti dengan sesuai yang kita sudah atur di dalam data hotspot. Nah, sudah selesai, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita menampilkan pop-up-nya yang ini. Nah, pop-up-nya seperti apa? Di sini ada lagi caranya di dokumentasinya. Di sini aku bisa pakai yang mana tadinya? On each feature. Feature. Mana? Ya, aku juga tidak hafal gitu. Nah, ini ada untuk on each feature-nya. Kita bisa pakai di sini console log-nya, tetap biarkan dulu karena kita perlu masih console log-nya. Dan ini point to layer-nya kita bisa tambahkan lagi satu property lagi untuk GeoJSON point-nya ini yang dipecah. Tambahkan on each feature. Nah, on each feature-nya kita bisa pakai yang function langsung atau yang pakai yang kayak beginian, itu bebas sih. Ini ada feature dan layer. Kita bisa pakai ini aja. Yang kayak begini aja biar tidak banyak-banyak properti. Itu feature dan di sini ada pakai layer. Ya kan, layer. Nah, jadi kita ikutin aja yang ini.
Setelah itu kita ambil, dicek ya, ini ambil aja. Ini intinya ada nggak yang sudah terpop up? Kalau sudah tidak perlu di apa-apaan lagi. Feature properties bin pop up, feature pop up content. Oke, sini ada pop up content. Kita lihat pop up content. Oke, dia pakai ini untuk pop up content. Kita tidak pakai itu karena kita pakai informasi dari lokasinya misalnya. Jadi feature properties and feature properties kita bisa pakai lokasi aja. Name dulu ya. Name. Kita contoh dulu name. Karena dia tadi pakai ini untuk pop up dan ini kita pakai ini. Dan kita refresh. Nah, ya kan jalan sepeda. Oke, jadi yang kemarin itu seperti apa sih bentuknya? Biar kita bisa sesuaikan dan sama. Oke, dia bentuknya kayak begini. Jadi kita bisa pakai keterangan aja sini ya. Sini, setelah itu kita bisa pakai BR. Setelah itu bisa pakai feature, properties, setelah itu lokasi. Panjangan ya, panjangan. Kita namain aja sini pop up juga. Biar tidak panjang gitu, pop up, dan di JSON-nya kita bikin lagi yang baru lah. Jadi kelamaan juga nantinya. Pop up. Nah, setelah itu kita bisa pakai yang kemarin juga. Ini yang detailnya yang pakai ini aja udah. Ya udah, kita pakai ini aja. Ikutin tutorial aja udah. Nanti kelamaan. Lokasi, setelah itu di sini ada juga terang kecepatan. Setelah itu itu benar. Setelah itu ininya, ini kan kita ganti karena salah format penulisan HP. Dan ini mungkin nanti videonya akan aku potong-potong, jadi tidak akan panjang. Oke, error. Oke, kita coba refresh. Refresh, boom, ya sudah sama. Dan GeoJSON-nya seperti apa? Boom, jadi seperti ini, pop up. Oke, jadi selesai. Jadi begitulah caranya bagaimana bikin GeoJSON. Jadi kita recap lagi, mundur lagi sekali lagi, kita akan lihat lagi. Pertama adalah kita bisa pakai tutorial yang ada di dokumentasinya yang kayak begini formatnya. Setelah itu kita bisa custom markernya menggunakan ini apa namanya? Teknik kita yang kemarin bisa pakai ini namanya function ya, function baru yang kita bisa pakai untuk mengcustom property si iconnya. Setelah itu untuk GeoJSON sendiri, karena kita bikin, kita bisa atur sendiri. Jadi feature properties icon ini karena kita bikin tadi kan di dalam propertinya, dan kita bisa ganti ini menjadi icon pakai huruf K. Setelah itu kita pakai apa gini, pop up yang bisa pakai keterangan aja ya, terserah bebas karena ini adalah GeoJSON yang kita bikin sendiri menggunakan data yang ada di dalam database. Jadi yang namanya bebas ya, terserah kita mau namain apa gitu. Kalau kita yang kemarin yang pakai asli, yang bikin yang GeoJSON ini kan bawaan dari ini kan hasil ekspor dari ArcGIS gitu. Jadi yang kayak gini fiturnya, tampilannya. Dan ya karena kita bisa bikin sendiri yang kayak beginian, nggak masalah beda formatnya. Yang penting adalah bentukan dari format ininya di bagian sininya terpenuhi, yang ininya yang kalau kita deskripsikan yang ininya terpenuhi. Jadi di sini ada yang namanya tipenya feature, setelah itu propertinya apa dan geometrinya apa, ini terpenuhi, terserah dan tidak akan terjadi masalah. Tapi kalau ini ada error, misalnya kita ganti geometrinya menjadi geometris gitu, ya ini kan error dan tidak akan tampil. Jadi ya kalian harus sesuaikan dan sesuai dengan format. Asalkan sesuai dengan format, maka GeoJSON yang kalian bikin juga tidak akan ada masalah. Dan ini juga berlaku untuk yang line dan segala macam, itu kalian bisa bikin sendiri gitu, bebas. Dan ini cukup untuk line dulu karena memang datanya kita cuma punya line. Dan untuk yang titik nanti ya, untuk yang garis lah nanti, setelah itu yang polygon nanti kita akan bikin lagi tutorial selanjutnya gitu aja deh. Oke, jadi segini aja tutorialnya. Dan ya ini adalah tutorial GeoJSON menggunakan bikin GeoJSON menggunakan format yang standarnya kayak gini, bukan yang Ajax. Kalau yang kita pakai yang ini itu pakai Ajax. Jadi caranya beda lagi. Jadi kalau kalian mau bikin yang kayak begini, ya bikin GeoJSON ini di generate menggunakan coding ini. Ya kalau kalian perlu bikin ini terpisah, ini kan dalam satu file nih. Kalian mau terpisah dengan menjadi satu file
GeoJSON terpisah yang kayak begini, yang yang peta ini. Untuk itu nanti aku bikin lagi teh tutorialnya kalau kalian perlu gitu. Kalau yang nggak perlu ya nggak usah ya. Kalau bagiku sih nggak perlu amat sebenarnya, karena konsepnya yang penting yang kayak gini bisa, ya harusnya kalian bisa kembangkan lagi lah gitu. Oke, jadi sekian tutorial untuk kali ini ya, konten pertamaku di tahun 2020, dan ya semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi yang bertanya dan belum bisa aku jawab, mohon maaf ya, karena ya, semoga dalam beberapa waktu dekat ini aku bisa lebih fokus lagi untuk bikin konten, karena ya keadaan ini lagi sibuk-sibuknya juga, ada masa transisi lah bisa dibilang gitu. Jadi ya gitu aja. Tekan like kalau kalian suka video ini, dan dislike aja kalau kalian tidak suka, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh enggak deh, bisa siang juga sih kalian nontonnya.